Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat semua? Ya, syukur alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan doa dulu supaya nanti kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi yang kita pelajari. Ketua kelas tolong dipimpin doa dulu. Persiapan. Berdoa mulai. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai, hari ini yang nggak masuk berapa orang? 3. Baik anak-anak, bagaimana hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Bagaimana, masih semangat untuk belajar? Ya, saya minta nanti ketika Pak Edi menjelaskan kalian konsen ya dan fokus supaya apa yang Pak Edi jelaskan bisa kamu pahami. Dan ada selingan bahwa mata pelajaran informatika sangat sulit. Tidak ada yang sulit di informatika ya. Kalau kamu berusaha dan menyimak dengan sungguh-sungguh materi pembelajarannya, tidak ada yang sulit. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada hal yang perlu kalian pahami tentang apa sih itu analisis data dan apa sih Excel itu. Ada yang sudah tahu tentang pengertian analisis data? Belum? Nah, di materi ini kita belajar analisis data itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengelola, mengorganisasi suatu data, kemudian kita proses, kemudian kita sajikan untuk menjadi suatu informasi yang memberikan suatu makna kepada si pembaca data tersebut. Nah, informasi ini sangat berguna bagi seseorang. Kenapa? Karena informasi itu memberikan suatu keterangan dan pengetahuan tentang sesuatu hal. Kaitannya dengan analis data, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengolah data angka itu supaya bisa menjadi suatu informasi. Nah, untuk bisa menggunakan atau mengolah data itu supaya bisa menjadi informasi, maka kita butuh yang namanya tool. Tool itu adalah alat yang mana berupa alat digital, yaitu apa? Aplikasi komputer. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Microsoft Excel yang merupakan salah satu aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft yang memang ditujukan untuk mengolah data angka secara khusus. Kenapa? Karena fungsinya banyak disediakan untuk pengolahan data angka. Rencana kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Yang kemarin kita pelajari? Ada? Ya. Belajar tentang komponen Microsoft Excel. Ya, kita kemarin belajar tentang komponen-komponen yang ada di Microsoft Excel. Berikutnya, ada yang tahu? Yang masih ingat? Ya. Baris menu. Ya, kemarin kita belajar tentang baris menu, ribbon, terus sama formula bar. Ada lagi? Ya. Offset, pengaturan lebar kolom dan tinggi baris, menyisipkan dan menghapus kolom dan baris. Pengaturan kolom, pengaturan lebar kolom, pengaturan tinggi baris dan sebagainya. Itu merupakan dasar bagi kamu supaya nanti bisa menggunakan aplikasi Excel secara maksimal dalam mengolah data. Itu masih berkaitan dengan tampilannya. Sedangkan nanti berkaitannya dengan dalam operasinya, materi ini yang akan kita pelajari. Nah, ruang lingkup pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tipe data. Yang kedua, format data. Yang ketiga adalah operasi aritmatika. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kamu nanti praktek ya, mengaplikasikan fitur-fitur dasar Microsoft Excel dengan baik. Jadi apa yang sudah kamu pelajari minggu kemarin sampai sekarang, kamu praktekkan dalam kegiatan kita hari ini ya. Yang kedua, melalui praktek siswa mampu membuat rumus operasi matematika dasar untuk menyelesaikan perhitungan pada tabel Excel dengan tepat.
Nanti saya berikan tugas kamu mengisi suatu kolom tabel pembelian yang mana kamu harus buatkan rumusnya itu. Yang ketiga, melalui praktek siswa mampu membuat laporan pengolahan data angka dengan baik. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kita laksanakan, kita adakan penilaian tes. Kemudian penilaiannya saya nilai juga dari hasil praktek. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Ya, kemudian nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Kita pelajari dulu dari tipe data. Tipe data yang bisa diakses oleh Excel, ya, itu ada 4 karakter, yaitu berupa huruf, numerik berupa angka, date berupa tanggal, time berupa jam. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya, ini contoh kamu lihat di bagian yang ini, ya. Tipe data string atau karakter itu seperti A, B, C, D, E, F atau gabungan nilai dengan huruf, ya, atau simbol-simbol yang lain, ya. Kemudian untuk numerik ini seperti ini, ya. Kumpulan angka ini 5.000, ini adalah 2.500. Nah, yang perlu kamu perhatikan, hati-hati dalam mengisikan data numerik. Kalau kalian tidak tahu tentang format yang ada di komputer kamu, tentang penggunaan simbol desimal dan penggunaan pemisah ribuan, kalau kamu salah, maka data numerik kamu akan dianggap dengan karakter, ya. Sehingga nanti apa? Kalau sudah dianggap tipe data karakter, maka numerik kamu tidak bisa diproses dalam perhitungan, ya. Nah, yang harus kamu perhatikan, kalau kamu memastikan bahwa data angka kamu itu benar atau tidak, ketika kamu memasukkan angka, misalkan 5.000, 223, ketika enter, maka angkanya langsung rapat kanan, ya. Tetapi kalau itu angkanya rapat kiri, berarti dia bukan angka, tapi karakter. Karena di komputer Pak Heri ini pemisah ribuan itu adalah menggunakan koma. Coba Pak Heri mau menggunakan titik, misalkan 100.000 titik 3. Ini 100.000, misalkan 1 juta ya, 223, enter. Nah, ini kan rata kiri nih angkanya. Ini berarti bukan angka ini. Ini adalah angka tapi sifatnya adalah karakter. Sehingga ini tidak bisa diproses untuk perhitungan aritmatika. Sama juga nanti dengan tanggal. Tanggal ini juga kamu harus tahu format di komputer kamu. Itu menggunakan format apa? Bulan dulu baru hari, atau hari dulu atau bulan. Kalau di tempat Pak Heri ini menggunakan bulan dulu, ya, baru hari. Misalkan bulan 3, kemudian tanggal 25 2024. Ini kalau saya enter langsung rapat kanan. Ini adalah data tanggal yang benar. Coba kalau saya masukkan tanggal 25 misalkan bulan 3 2024. Maka ini rapat kiri, berarti ini bukan tanggal. Sehingga tanggal ini nanti tidak bisa diproses untuk penjumlahan atau pengurangan. Ya. Kemudian time juga begitu, ya. Kalau penulisannya benar, maka dia rapat kanan. Sudah ya? Nah, sekarang yang kedua adalah memformat data. Jadi untuk memformat data, misalkan saya mau memformat data ini, angka ini, kamu blok aja data yang akan kamu format, kamu blok dulu. Ya. Kemudian mau kamu format apa? Mau kasih bentuk apa? Simbol mata uang? Kamu tinggal pilih aja di sini. Ini kamu klik sini, ya. Nah, di sini kan RP tidak ada sini. Kamu gunakan more accounting format. Ya. Kemudian cari di sini RP. Biasanya urutannya agak ke bawah RP ini. Mana ini? Itu tadi. Ini RP Indonesia.
oke. Setelah itu oke, maka hasilnya seperti ini ya. Nah nanti format ini akan tetap ada meskipun data kamu hapus ya data ini, misalkan saya gunakan del, formatnya masih tetap ada. Misalkan kamu masukkan 7.500, kamu enter, maka ini otomatis akan diformat seperti tadi. Selama format itu belum diganti dengan format yang lain, maka masih tetap bisa sana ya. Atau kamu misalkan mau ganti, tidak usah pakai RP, langsung pemisah ribuan aja. Ini ada pemisah ribuan, langsung tidak usah RP. Nah seperti itu ya. Jadi nanti setelah nanti kamu membuat tabel dan selesai melakukan perhitungan-perhitungan supaya nanti tampilnya lebih baik, hasil dari pengolahan data itu kamu format sesuai dengan tipe datanya ya. Jadi saya ulang lagi, tinggal kamu blok data yang ingin kamu format, kemudian kamu tinggal pilih di sini ya. Ini yang menggunakan simbol ribuan, ini menggunakan persentase, ini pemisah ribuan dan sebagainya. Tapi untuk lebih lengkapnya kamu tinggal klik aja di sini ya, klik, kemudian more accounting. Nah nanti akan ditampilkan. Nah untuk number ini untuk bilangan bulat ya, tanpa ada pemisah ribuan, tanpa ada simbol mata uang. Kalau mau dikasih desimal ya kamu tinggal di sini tentukan berapa desimal angka di belakang komanya. Kalau enggak kamu nolkan aja di sini ya, supaya nanti tidak ada titik desimalnya. Nah itu adalah cara pemformatan data ya. Kemudian materi yang berikutnya apa? Nah, operasi aritmatika. Ini adalah operasi dasar yang bisa kita gunakan di dalam Excel untuk menganalisis data sederhana ya. Jadi nanti ada operasi aritmatika yang menggunakan fungsi aritmatika, ada fungsi statistik, fungsi tanggal dan sebagainya, itu untuk mengolah data lebih lanjut. Tapi dasarnya ini ya adalah operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika ini untuk penjumlahan ini masih sama, kita menggunakan plus. Pengurangan itu menggunakan min. Perkalian menggunakan tanda bintang. Ya. Pembagian menggunakan garis miring atau backslash. Untuk perpangkatan ini menggunakan simbol caping. Jadi untuk menulis 2 pangkat 2 berarti 2 simbol caping 2. Ini nilainya adalah 4. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah yang harus kamu perhatikan dalam membuat rumus ya, kamu harus tahu tentang urutan operasi yang akan dilaksanakan oleh Excel. Suatu rumus itu oleh Excel akan dihitung mana dulu? Yang ada di dalam tanda kurung. Nilai-nilai yang ada di dalam tanda kurung itu yang akan dihitung dulu. Baru ketemu perpangkatan, baru perkalian, baru pembagian, dan baru pengurangan. Contoh seperti ini. Ini rumusnya tadi, ini seperti ini. Kalau tadi rumusnya 2 ditambah 5. Ini 2 ditambah 5 kali 2. Kira-kira hasilnya berapa ini? Ayo sesuaikan dengan urutan dari tadi itu. Yang ditemukan di sini adalah plus dan kali. Di mana level kali lebih tinggi, maka ini yang akan diproses dulu. 5 dikali 2 ditambah 2. 5 kali 2 10 ditambah 2 berarti 12. Nah, kalau tidak percaya kita buat rumusnya. Nah, untuk membuat rumusnya kita kemarin menggunakan apa? Sama dengan, mana ini sama dengan? Sama dengan, kamu klik selnya ini, kan 2 itu ya, ditambah 5 dikali 2. Hasilnya sama enggak tadi seperti perkiraan kamu? 12.
Ya. Nah, sekarang kalau yang ini 2 ditambah 7 plus 3 kali 5. Ya, 52. Kira-kira begitu ya. Kita coba tes. Sama dengan 2 ditambah 7. Belum. Ini tanda kurung dulu. Tanda kurung. Kemudian di sini. Kamu kalau kesulitan mengeditnya di sini, kamu tinggal klik aja di formula barnya di sini ya. Kemudian ditambah 3. Ditambah berapa nih? Ini kurung tutup kali ya. Kali 5. Sudah benar seperti itu? Kita enter. Hasilnya 52. Ternyata benar ya. Berarti urutan-urutannya itu sudah standar ya. Jadi kamu tidak bisa melupakan itu. Soalnya kalau kamu nanti lalai dalam memahami urutan-urutannya, nanti hasil dari analis data itu kamu bisa meleset, tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Nah, sekarang kalau yang ini, kira-kira berapa ini? 20. Kalau kita lihat dari urutannya berarti 8 dibagi 2 dulu. Hasilnya dikali 2 ditambah 8 plus 4 ya. Sama dengan 8 dibagi 2 dikali 2 ditambah kurung tutup kurung buka 8 ditambah 4 kurung tutup. Benar nggak ini? P14. Oh iya itu bentar. S14. Ini kamu tinggal klik ini. Ya ini. Ini P14 bagi Q14 dikali R14 ditambah enggak. Kira-kira hasilnya berapa ini? 20. Ya, 20. Ya. Jadi berarti kalian sudah paham tentang urutan-urutan perhitungan ini. Ini kamu gunakan sebagai dasar dalam menganalisis ya, data, pengolahan data. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak berarti saya kasih tugas. Itu Pak Erik tadi sudah mengkopikan tugas di setiap masing-masing komputer kalian. Coba kamu buka Windows Explorer-nya, kamu klik drive D-nya. Di sana ada tugas siswa. Ayo kamu berusaha membuat rumusnya itu ya. Mana? Kamu buka itu ya, panduan LKPD-nya itu yang di satu file itu, buat supaya kamu paham untuk mengisi kolom-kolomnya. Ini Mas, ini sudah kamu buka Mas. Kamu kerjakan yang ini ya. Nanti kalau enggak ini kamu ya terus buka LKPD-nya tadi apa ini. Nah itu ya langkah-langkahnya itu.
Ya, sesuaikan dengan petunjuk LKPD-nya Mas. Apa? Ya itu. Bukan yang itu. Ini kan nanti ini. Ini mana yang wordnya tadi mana? Kan ada 2 file kan tadi? Bukan. Tidak kelihatan Pak Eri. Ini tadi mana? Ini belum dibuka kamu. Nih. Terus cari apa yang mau ini kan nama kolomnya. Cara ngisinya gimana itu? Coba siapa yang tahu kamu bisa mencari rumus yang paling praktis ini untuk mengisi ini. Rumus paling praktis untuk mengisi ini. Total pembelian bersih dan total harga jual. Gimana? Jadi kayak gini apa? Value kamu rumusnya apa, Mbak? G5 coba. G5 mana G5? Ini G5 dikali F5. Nah, kamu kalikan ini. Masa 90.000 kali dus? Sebenarnya ini kalikan yang ini. Ini kan F5 kan ini kan Mbak, menuju ini. Paham nggak? Berarti ini kan numerik kali karakter ya nggak bisa. Ini yang salah ini. Sel yang sini. Yang di sini. Pembelian bersih. Masih ada kesulitan yang untuk membuat rumus? Enggak toh? Kenapa kita menggunakan referensi sel? Ya, ketika kita membuat rumus, kita kok menggunakan alamat sel itu? Itu nanti supaya rumus kita bersifat dinamis ya. Artinya ketika nanti kita kopikan, nilainya bisa menyesuaikan. Kalau yang sudah, kalian bisa simpan dulu ya. Kasih nama sesuai nama kamu dan kelasnya ya. Oh, waktunya kurang 2 menit. Selesaikan itu pembuatan tabelnya, pengisian tabelnya. Baik, setelah kamu simpan, coba siapa yang mau bisa menjelaskan dari penyelesaian tabel ini? Siapa yang mau presentasi tentang pengisian tabel ini? Sudah ya? Ya, kalau sudah, ayo tolong perwakilan dari siswa yang bisa mau presentasi tentang hasil tabelnya. Ya, Mbak. Ya, tolong yang lainnya perhatikan. Mau kita cocokkan dengan hasil tabel yang ada di sini. Untuk menghitung harga pembelian, G5 dikali E5. G5 harga pembelian ya? Iya. Harga pembelian G5 ya. Kali E5. Terus Pembelian bersih H5 ditambah 15. H5 ditambah 15. pembelian bersih. Pembelian bersih kan harga pembelian ditambah kos pembelian. H5 ditambah I15. I5 ya? Ya, terus Harga jual C5 ditambah tutup kurung C5 dikali K5 tutup kurung. ya. Terus Total pembelian bersih C5 ditambah C6 ditambah C7 ditambah C8 ditambah C9 ditambah C10 ditambah C11. ya, terus Total harga jual L5 ditambah L6 ditambah L7 ditambah L8 ditambah L9 ditambah L10 ditambah L11. ya. Perkiraan keuntungan L12 dikurang J12. Ya. Nah, beri tepuk tangan teman kamu yang sudah presentasi. Ada lagi yang berbeda? Ada yang berbeda dengan temannya ini? Hasil dari tabelnya? Ayo, siapa yang mau presentasi? Beda. Ya, berarti ada yang salah rumusnya. Coba kamu Mas. Hasil tabelnya gimana presentasinya? Untuk menghitung harga pembelian sama dengan G5 kali E5. Pembelian bersih sama dengan H5 tambah I5. Harga jual sama dengan C5 tambah
buka kurung C5 dikali K5 tutup kurung. Total pembelian bersih sum sama buka kurung C5 dibagi C11. Total harga jual sama dengan sum buka kurung L5 bagi L11. Perkiraan keuntungan sama dengan L12 kurang 7C12. Ternyata teman kamu ada cara yang berbeda dengan teman yang lainnya. Kalau kamu kan di sini menggunakan ini ya untuk menghitung jumlah ya. Kamu jumlahkan semua nilai ini ya. Dari J, J5, J6, J7, J8, J9 ya. Atau lama. Untuk meningkatnya kamu bisa menggunakan perintah sum. Ya. Sum itu adalah untuk menjumlah semua nilai yang ada di dalam ring. Kamu perhatikan di sini, ini kan sum J5 sampai dengan J11. 5 sampai dengan J11. J5 sampai dengan J11. Berarti data-data yang ada di J5 sampai J11 itu yang akan dijumlahkan. Ini lebih efisien daripada kamu menggunakan rumus misalkan J5 ditambah J6 ditambah J7 ditambah J8. Itu ya kalau datanya sedikit, kalau datanya banyak ya. Ini tidak efisien, tidak efektif. Sebelum kita akhiri ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang baru kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Memahami tipe-tipe data yang bisa diolah dengan Excel dan cara menginputkan data sesuai dengan tipenya. Terus? Memahami urut-urutan perhitungan yang diproses oleh Excel, cara membuat rumus aritmatik dan di Excel. Ya. Jadi kita belajar tentang tipe-tipe data yang bisa kita yang bisa digunakan di Excel, dan kita juga harus memahami urutan-urutan perhitungan yang dilakukan oleh Excel. Yang lainnya yang bisa memberi kesimpulan? Nah, Pak Heri mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Apa? Sangat menyenangkan karena materinya lebih mudah dipahami bila dipraktikkan langsung dengan komputer. Ya, karena kita praktek sambil kita belajar materi, langsung kita praktekkan untuk menguji kebenaran materi tersebut. Kamu kerjakan ya soal di Google Form yang alamat linknya sudah saya kirim, dilihat WA. Ya sudah, waktunya sudah habis. Kamu selesai mengisikan Google Form. Kalau sudah, kamu tutup semua aplikasi yang sudah kamu gunakan. Kemudian kamu shutdown ya, matikan secara sistem. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran di praktek berikutnya ya. Coba tolong, saya perhatikan tadi masih ada beberapa anak yang masih membuka aplikasi selain materi yang dijelaskan. Tolong besok lagi pertemuan berikutnya, kalau sudah materi yang dibahas itu, tolong jangan buka materi yang lain. Nanti kamu sendiri yang tidak paham. Dan kami minta tolong dijaga semangat dan konsentrasi kamu dalam belajar. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang pengolahan data tingkat lanjut. Untuk hari ini saya
saya rasa cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum.